Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian tadabbur Al-Quran yang insyaallah sampai subuh ya. Yang hanya kepadanya lah kita berharap doanya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga akhir kiamat. Sekarang kita berada di pesantren Taklim Madinah, Kampung Cikubang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya. Mudah-mudahan jadi berkah ya. Kita mulai dengan surat 25 surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Udah apa sampai situ? Apa ya? Alhamdulillah kalau udah apa ya. Jadi kalau qala rasul itu biasanya hadis Nabi, tapi ada di dalam Al-Quran wa qala rasul. Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah berkata, ya Rabbi, sesungguhnya ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Banyak orang sekarang mengabaikan Al-Quran. Maka beruntunglah kita yang di pesantren ini, kita bisa belajar Al-Quran. Nanti ada 5 tuntutan imannya terhadap Al-Quran. Bahwa Rasul 14 abad yang lalu sudah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman itu bahwa dia mengeluh, Rasulullah mengeluh, umatnya mengabaikan Al-Quran. Jangan cerita menghafal, membacanya saja, bahkan ada yang belum membaca kemarin Al-Quran itu. Maka Imam Syafi'i mengajarkan minimal 40 hari, maksimal 40 hari itu khatam Al-Quran, tilawahnya. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan lalu mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dan gak banyak, gak banyak. Maka kita banyak-banyak bersyukur dan beruntung bisa dapat mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena kata Nabi juga, iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena dia nanti akan datang pada hari kiamat sebagai penolong buat sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang yang bercengkrama setiap hari dengan Al-Quran. Maka mulai pagi, siang, sore kita menghafal Al-Quran. Tempatnya bagus, indah ya. Jadi
syukur-syukur tahun depan sudah hafal 30 juz. Ya. Mudah-mudahan 30 juz sudah hafal ya. Sudah dihafalkan tuh nomor suratnya ya. Dari mulai surat pertama sampai surat ke-114. Karena jumlah Al-Qur'an itu suratnya 114, 30 juz dan 6.236 ayat. Sudah hitung belum? Sudah dihitung. Nanti dihitung ya. Kalau belum dihitung jumlah ayatnya, dihitung supaya paham betul dan detail tentang Al-Qur'an. Maka orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 2. Surat 2 itu surat Al-Baqarah, ayatnya 121. Yang pertama tuntutan iman. Tilawah. Tahu tilawah enggak? Artinya tahu ya? Membaca dengan artinya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Yaitu orang-orang yang membaca kitabnya. Dulu Taurat, Zabur dan Injil. Sekarang Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Membacanya dengan benar. Tajwidnya, makharijul hurufnya, artinya, tafsirnya yang harus dipelajari. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang benar ya. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Ya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Gitu enggak ayatnya? Sudah sampai situ ya? Surat Al-Baqarah juz pertama itu kan? Juz pertama. Jadi yang pertama itu tilawah. Baca dengan artinya, khatamkan dengan artinya. Kalau bisa 1 bulan bisa menghatamkan dengan artinya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghatamkan dengan artinya. Jadi Al-Qur'annya harus paham dengan artinya. Syukur-syukur bisa mengartikan Al-Qur'an. Kemudian kita pelajari tafsirnya sehingga kita bisa melaksanakan dengan benar. Itu orang-orang yang disebut oleh Allah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an ya. Jadi orang yang beriman kepada Al-Qur'an adalah yang pertama adalah dia membaca Al-Qur'an dan dia paham artinya sehingga dia bisa menjalankan. Setelah dia tahu, paham, membaca dengan artinya, yang kedua tadabbur. Di surat 47. Surat apa itu surat 47? Surat Muhammad ya. Ingat-ingat, surat Muhammad surat ke-47 ayatnya 24. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah kamu tidak mengkaji? Apakah kamu tidak memahami? Apakah kamu tidak meriset Al-Qur'an atau hatimu sudah terkunci? Maka orang-orang yang tidak tadabbur Al-Qur'an, tidak meriset, tidak mengkaji Al-Qur'an, sesungguhnya dia hatinya terkunci. Kalau orang sudah hatinya terkunci, nggak bisa dibilangin. Hanya Allah saja yang bisa buka kuncinya. Maka bersyukurlah kita. Hatinya sudah terbuka, membuka diri untuk menerima kitab suci yang bernama Al-Qur'an, mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Jibril mulia. Jibril itu malaikat paling mulia di antara seluruh malaikat di langit dan di bumi. Kenapa dia disebut paling mulia? Dikarenakan Jibril membawa wahyu, membawa Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul terpaling mulia dari 133 Rasul dan 124.000 Nabi. Paling mulia Muhammad bin Abdullah dikarenakan dia menerima wahyu, menerima Al-Qur'an. Kota suci Mekah dan kota suci Madinah disebut kota paling mulia di muka bumi dikarenakan tempat turunnya Al-Qur'an. Bahkan bulan depan ini ada bulan, itu bukan
bulan haram, tapi dia bulan paling mulia. Kenapa? Karena dia bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita menerima Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Pelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, kemudian tadaburi Al-Qur'an, riset, kaji setiap hari, minimal one day one juz bacanya, minimal. Catat, yang pertama tadi tilawah, yang kedua apa? Tadabur, ingat gak tuh? Yang kedua tadabur, yang ketiga tasbihon, diamalkan. Di surat 16 ayat 94, surat 16 surat apa? Surat An-Nahl, ingat ya? Dihafal nomor suratnya. Mulai nomor surat yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, sampai ke 114 dihafal judul suratnya. Bahkan dihafal nomor suratnya, dihafal nomor ayatnya. Kalau dibilangin surat 16 ayat 94 bunyinya bagaimana? Kita sebutin tuh ayatnya. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, maka dipastikan, kata Allah, dipastikan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an pasti dia akan menjalani kehidupan yang baik. Kalau orang hidupnya baik, dipastikan kaya, tapi orang kaya belum tentu hidupnya baik. Orang baik itu hidupnya senang, hidupnya senang. Kalau orang kaya belum tentu senang. Jadi kalau orang baik pasti kaya, kalau orang kaya belum tentu baik. Maka diamalkan Al-Qur'annya. Kita pelajari, kita amalkan. Ini yang ketiga, diamalkan ya. Yang keempat itu hifdzon. Ini sekarang nih kita nih menghafal hifdzon. Kira-kira Al-Qur'an itu sulit atau mudah untuk dihafal? Mudah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 54. Surat 54 surat Al-Qamar. Ayatnya 17, catat 22, 32 dan 40. Di dalam surat yang sama Allah berfirman 4 kali dengan ayat yang sama. 17, 22, 32, 40. Itu bunyinya sama. Nanti dilihat di Quran. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mempelajarinya? Jawabannya cuma 2, yes or no. Iya atau tidak. Kalau dia mau mempelajari Al-Quran, maka mudah Al-Quran. Maka banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran 30 juz cuma dalam 1 tahun. Bahkan ada yang 9 bulan ya. Bahkan nenek-nenek yang umurnya 60 tahun, 70 tahun dia bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana cara menghafal Al-Quran? Imam Syafi'i pada waktu dia belajar dengan gurunya yang bernama Imam Waqi, dia berkata begini, kata Imam Syafi'i, "Saqautu ila Waqi." Aku mendatangi guruku yang bernama Waqi, Imam Waqi. "Saqautu ila Waqi su'ahiddi." Aku menghafal sulit, kata Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i menghafal Al-Quran sebelum 10 tahun dia sudah hafal. Imam Syafi'i. Fa'arsalani ila tarkil ma'asi. Maka kata gurunya mengajarkan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i nggak pernah judi, nggak pernah zina, gitu, nggak pernah mencuri. Imam Syafi'i nggak pernah. Tapi kata gurunya, dia bilang tinggalkan maksiat. Fa'arsalani ila tarkil ma'asi. Apa itu yang dimaksud maksiat? Di dalam hati. Kalau hati kita masih iri, dengki, hasud, menghafal itu sulit. Jangan cerita 1 kaca 1 hari, jangan cerita 1 lembar 1 hari.
Satu ayat, 1 bulan nggak hafal-hafal. Kenapa? Hatinya rusak. Kalau hati rusak, mukjizatnya nggak bakal masuk. Maka orang-orang yang memasukkan Al-Qur'annya di dalam hatinya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka nanti dia meninggalnya dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kata Nabi, man mata qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati meninggal dunia dan dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga, kata Nabi. Maka kata Imam Waqi mengatakan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi bi annal ilma nur wa nurullah la yuhdi lil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, Al-Qur'an itu an-nur, cahaya, tidak akan masuk ke dalam jiwa kita kalau kita masih maksiat. Apalagi orang masih mencuri, orang korupsi, orang zina, itu nggak bakal hafal Quran, nggak mungkin. Jadi Quran itu harus sumbernya di hatinya bersih, dibersihkan dulu, ya. Jangan iri, jangan dengki, jangan hasud. Itu pertama itu. Apalagi dia maksiat dengan maksiat dohir, nggak boleh, nggak bakal masuk. Ya. Apalagi dia mau menghafal surat ini, ayat ini bunyinya begini, surat ini, ayat ini bunyinya begini, nggak ketemu dia. Karena Al-Quran itu cahaya, nur. Sudah tadi yang keberapa? Yang keempat ya. Tatbikon, diamalkan. Kita mengamalkan Al-Quran. Kalau Allah sudah berfirman, maka amalkan. Kayak nanti bulan Ramadan itu ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang banyak berpuasa, tapi kalau ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, mau dijalankan enggak? Enggak. Jadi dia apa tuh minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di, kata Allah. Apakah kamu mengimani sebagian Al-Quran atau sebagian yang lainnya? Kalau kita enggak, semuanya kita jalankan. Ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Itu di surat Al-Baqarah semua itu ya. 3 kali berturut-turut di surat Al-Baqarah. Tapi sebagian doang yang mau dijalankan, enggak benar itu. Maka orang itu hatinya masih rusak dan matinya tidak dijamin. Tapi kalau orang yang sudah menerima mukjizat Allah, mukjizat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdullah, kita menerimanya, dipastikan kita selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Kata Nabi dalam sabdanya, taraktu fikum amrayn, fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan 2 perkara. Jika kau berpegang teguh kepada keduanya, maka kau tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan as-sunnah. Jadi kita berpegang teguhnya hanya kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW agar selamat dunia dan akhirat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, da'iyan, mengajak orang. Kepada kemana kita ngajaknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka ke jalan Allah, ke jalan Al-Qur'an, ke jalan As-Sunnah, ajak mereka dengan hikmah, dengan pemahaman Al-Qur'an, dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi yang dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama. Jadi kita mengerjakannya sesuai petunjuk. Kalau motor saja ada petunjuknya, ada buku petunjuknya nggak motor itu? Hah? Ada kan? Tapi kalau tidak mengikuti petunjuknya, pasti motornya cepat rusak. Begitu juga manusia. Kalau dia tidak mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dipastikan rusak. Rusak hatinya, rusak jasadnya. Maka kita mengajaknya jangan kemana-mana. Ajak dia ke jalan Allah. Ajak dia untuk belajar Al-Quran, ajak dia untuk belajar hadis Nabi. Gitu. 6.236 ayat kita hafal, bahkan ratusan ribuan hadis kita hafal, baru kita jalankan. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Di dunianya hidupnya nyaman, di akhiratnya masuk surga. Gitu. Kalau kita sudah menjalankan Al-Quran, ada halangannya pasti.
Siapa yang menghalangi, kata Allah di surat 4 surat An-Nisa ayat 61, Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila kau mengajak mereka ke jalan Allah dan Rasulnya, dipastikan kau Muhammad akan melihat orang-orang munafik menghalang-halangi kamu. Jadi biasa, nggak apa-apa. Rasul saja dulu hidupnya ketika di Mekah dikejar-kejar, bahkan diperangi Rasulullah ketika di Madinah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan din. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran itu, inna dina indallahil Islam. The truly the religion in the sight of Allah is Islam. Gitu nggak? Artinya gitu nggak? Apa artinya? Inna dina indallahil Islam. The truly the religion in the sight of Allah is Islam. Gitu kan? Enggak. Belajar bahasa Inggris enggak? Belum. Ntar belajar. Harus bisa. Kalau di pesantren harus bisa khutbah dengan berbahasa Arab, khutbah dengan bahasa Inggris. Supaya nanti di mana? Kalau kita ditempatkan di Australia, kita bisa berdakwah juga. Kalau kita ditempatkan di Timur Tengah, kita bisa berdakwah juga. Di mana saja kita ditempatkan bisa. Ya. Kan kita di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau di Australia kan pakai bahasa Inggris kali ya. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak ngerti orang sana. Ya. Quran terjemah bahasa Inggris ada Ustaz? Ada. Ada. Nanti dibaca, diterjemahnya dibaca, bahasa Indonesianya dibaca, bahasa Inggrisnya dibaca. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlul jannah. Keluarga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cukup ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.